Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas dasar-dasar statistik yang dimana di dalamnya ada materi tentang konsep-konsep dasar, membuat grafik menggunakan Python, menyajikan data dengan tabel distribusi, dan membahas pemusatan MEAT. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Desvi dengan NIM 231031104, kelas SI23D. Adapun materi pertama yaitu statistik dan statistika. Statistik adalah sekumpulan data bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram. Ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan penafsiran data. Tujuan utamanya adalah untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu kumpulan data. Sedangkan statistika inferensial di sisi lain adalah cabang statistika yang berfokus pada membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Populasi dan sampel. Populasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jumlah keseluruhan individu dalam suatu kelompok atau populasi tertentu pada suatu waktu yang diberikan. Sedangkan sampel merujuk pada sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Tipe data sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tipe data kualitatif dan kuantitatif. Tipe data kualitatif terdiri dari dua jenis, yaitu nominal dan ordinal, yang digunakan untuk menggambarkan kategori atau kelompok dengan atau tanpa urutan tertentu. Sementara itu, tipe data kuantitatif terdiri dari dua jenis, yaitu interval dan rasio, yang digunakan untuk mengukur atau menggambarkan besaran atau nilai numerik yang memiliki arti tertentu. Berikut adalah jenis-jenis grafik. Materi kedua yaitu membuat grafik di Python. Untuk membuat grafik bar di Python, kita mengimpor matplotlib dan numpy. Setelah itu, kita langsung mendefinisikan data X dan Y tanpa perlu menyertakan tanda kutip pada nilai-nilai dalam array Y, karena nilai-nilai tersebut harus berupa angka, bukan string. Setelah itu, kita menggunakan PLT bar untuk membuat grafik batang dengan data X dan Y, dan terakhir kita menampilkan grafik menggunakan PLT show. Adapun untuk membuat diagram garis dan diagram lingkaran di Python adalah sebagai berikut. Distribusi dan frekuensi. Distribusi sendiri merujuk pada cara nilai-nilai data tersebar di dalam suatu kelompok atau populasi. Sedangkan frekuensi mengacu pada jumlah kemunculan nilai atau rentang nilai tertentu dalam data tersebut. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi adalah suatu bentuk penyajian data yang mengorganisir dan mengelompokkan nilai-nilai data ke dalam kategori,
atau interval tertentu, serta menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan nilai-nilai tersebut di setiap kategori. Tujuan dari tabel distribusi adalah untuk menyajikan data secara terstruktur sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Untuk membuat tabel frekuensi, kita harus menentukan banyak kelas, rentang data, dan panjang kelas dari suatu data. Misalkan, kita memiliki data nilai ujian matematika dari 25 siswa. Untuk mencari banyak kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log untuk N-nya diganti menjadi 25, sama dengan 1 ditambah 3,3. Hasil dari log 25 adalah 1,3979. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,3979 adalah 5,61307 dibulatkan menjadi 6. Untuk mencari rentang data sama dengan Xmax dikurang Xmin atau nilai tertinggi dalam data dikurang dengan nilai terendah dalam data, sama dengan 85 dikurang 65, hasilnya adalah 20. Untuk mencari panjang kelas, rentang data dibagi dengan banyak kelas, sama dengan 20 dibagi 6. Hasilnya adalah 3,33 dibulatkan menjadi 4. Setelah itu, kita sudah dapat membuat sebuah tabel. Materi selanjutnya yaitu pemusatan data atau MEAN. Pemusatan data dengan MEAN atau rata-rata adalah salah satu metode untuk menemukan nilai pusat atau representatif dari suatu kumpulan data. Ini dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai tersebut. MEAN sering digunakan untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai rata dari data yang diamati. MEAN sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu MEAN aritmatika, MEAN geometrik, dan MEAN harmoni. Yang akan saya jelaskan yaitu MEAN aritmatika. MEAN aritmatika atau rata-rata adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. MEAN aritmatika dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan banyaknya data. Rumus untuk menghitung MEAN aritmatika adalah MEAN sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, jika ada 5 data dengan nilai 2, 4, 6, 8, 10, maka MEAN aritmatikanya adalah MEAN sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan dibagi dengan 5. Sama dengan 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Jadi MEAN aritmatika dari data 2, 4, 6, 8, 10 adalah 6.